ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين آمين. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kembali mengumpulkan kita dalam majelis penuh barakah ini. Kemudian salawat teriring salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabiullah wa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabat, para tabi'in, atba' tabi'in, dan juga semoga sampai pada kita sekalian beserta seluruh kaum muslimin hingga akhir zaman kelak, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, para asatidzah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Wajizul Mufid fi Ahkamit Tajwid. Terakhir kita membahas persoalan mutamathilan. Al-mutamathilan, insyaallah kita akan melanjutkan ke pembahasan. Berarti di sini sekarang kita masuk ke mutajanisain. Sebentar ya. Nggak bisa ya. Baik. Setelah kita membahas permasalahan mutamathilan, insyaallah kita sekarang akan maju ke pembahasan Al-Faslu Tsalits, pasal yang ketiga, masih dalam bab yang sama, yaitu pertemuan atau berkumpulnya huruf hijaiyah. Berkumpulnya dua huruf hijaiyah. Kita masuk ke fasal yang ketiga, Al-Faslu Tsalits, hukmul mutajanisain, hukum mutajanisan. Al-Faslu Tsalits, hukmul mutajanisaini. Al-mutajanisani, yang disebut dengan al-mutajanisan itu, huma, mereka adalah, mutajanisan itu kan
dua yang sejenis ya. Kalau diterjemahkan dua yang sejenis. Kalau mutamathilan dua yang semisal. Huma, mereka berdua adalah al-harfani, yaitu dua huruf, alladzani ittafaqa makhrajan, yang sama makhrajnya. Maksudnya adalah makhraj khusus, sama makhraj khususnya. Sama dalam makhraj khusus, wakhtalafa sifatan, akan tetapi mereka berdua beda dalam sifatnya. Mereka berdua beda dalam sifatnya. Wayan qasimu al-mutajanisani, mutajanisan itu terbagi kepada min jihatil harokati wasukuni, dari sudut pandang harokat dan sukun terbagi ila thalathati aqsam, terbagi kepada 3 bagian, bisa shaghir, kabir maupun mutlak. Afwan, saya izin dulu sebentar. Agak kurang nyaman posisinya. Baik, bahwa sama dengan mutamathilan, mutajanisan juga terbagi menjadi 3 apabila kita rinci pembagian tersebut berdasarkan harokat dan sukunnya. Berarti nanti dalam menentukan hukumnya sama seperti dalam rangka dalam kita, sama seperti pada saat kita menentukan hukum mutamathilan. Ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Awalan kita masuk ke bagian yang pertama. Apa bagian yang pertama? Yang pertama adalah al-mutajanisani as-saghiri. Al-mutajanisan as-saghir. Mutajanisan yang saghir. 2 huruf yang semisal dan dia adalah saghir. Kenapa disebut saghir? Karena huruf yang pertamanya sukun, yang kedua berharokat. Al-mutajanisani saghiru. Wahua, maksudnya adalah ayyakunal harful awalu sakinan. Maksudnya adalah huruf yang pertamanya itu sukun, wathani mutaharikah, dan yang kedua berharokat. Wa hukmuhu wujubul idhar. Hukum asalnya wajib dibaca dengan idhar. Jadi kalau kita melihat mutajanisan shaghir, maka hukum asalnya apa? Wajib dibaca dengan idhar. Wajib dibaca dengan idhar. Illa, kecuali, nah berarti di sini yang tidak dibaca idhar secara umum, fi sab'ati mawadhi'a fi riwayati Hafsin an Asimin. Kecuali pada 7 keadaan dalam riwayat Hafs dari Asim, maka dia mesti diidghamkan. Jadi kita berbicara mengenai tempat-tempat yang diidghamkan dalam mutajanisan shaghir. Walaupun sebetulnya kalau kita berbicara detail, yang tidak diidharkan itu bisa idgham, bisa ikhfa dan lain sebagainya. Namun kita fokus pada yang idgham di sini. Ada berapa tempat? Ada 7 tempat. Dengan kata lain, kita katakan idgham mutajanisain itu ada 7. Jadi yang akan kita bahas sekarang, itulah yang disebut dengan idgham mutajanisain. Yang akan kita bahas sekarang, inilah yang disebut sebagai apa? Idgham mutajanisain. Apa saja? Maka di sini yang pertama, idghamut ta'i fid dali. Yang pertama adalah masuknya huruf ta ke dalam dal. Jadi kalau kita melihat ada huruf ta sukun bertemu dengan huruf dal, maka hukumnya wajib idgham.
Contoh, qad ujibat da'watukuma. Ini ada ujibat, kalau di mushaf Indonesia, di sini ada sukun. Mushaf Indonesia. Ujibat da'watukuma. Namun terjadi idgham, makanya diberi tanda tasydid. Tanda shin, ini berasal dari kata syiddah atau syadid. Jadi tasydid ini kepala shin, ya. Qad ujibat da'watukuma, sehingga dalam praktiknya, cara membacanya ini huruf ta tidak dibaca sama sekali. Ketika wasol dia hilang, lebur, hilang 100%. Kita langsung membaca qad ujibat da'watukuma, qad ujibat da'watukuma. Begitu. Idghamud dali fi ta. Yang kedua sebaliknya, dal masuk ke dalam ta. Contoh di sini disebutkan ma'abattum. Kalau dalam mushaf Indonesia di sini ada tanda sukun. Mushaf Madinah nggak pakai tanda sukun. Kenapa mushaf Madinah tidak pakai tanda sukun? Karena mushaf Madinah mengacu pada cara baca wasol. Cara baca wasol kan ini dalnya tidak dibaca, jadi tidak diberi tanda sukun. Begitu. Langsung kita baca abattum. Abattum. Begitu. Kemudian yang ketiga, idghamut ta'i fi ta, yaitu masuknya huruf ta ke dalam huruf ta. Masuknya huruf ta ke dalam huruf ta. Misalnya apa? Fa'amanat bertemu dengan ta'ifah. Maka di sini dalam mushaf Indonesia ada tanda sukun. Aslinya atau asalnya fa'amanat. Namun ketika diwasal karena bertemu dengan ta, maka dia diidghamkan. Makanya ada tanda kepala shin. Fa'amanat fa'amanat langsung. Tapi jangan begini bacanya. Di antara kekeliruan adalah sebagian orang membaca nun menjadi tebal. Bagaimana? Menjadi begini. Fa'amanat. Nah, itu tidak tepat, ya. Itu cara baca yang tidak tepat. Jadi bukan fa'amanat, tapi fa'amanat na'ot di ujungnya masuk ke to. Fa'amanat, jangan not dari awal sudah no, itu tidak tepat. Begitu. Fa'amanat ta'ifah, ini yang ketiga. Yang keempat, idghamu dzali fi dha, yaitu masuknya dzal ke dalam dha, masuknya dzal ke dalam dha. Contoh, id bertemu zalamu, maka di sini aslinya sukun id kalau waqaf. Tapi ketika wasal maka dia dzalnya tidak dibaca, langsung masuk ke dha, makanya diberi tanda tasydid. Idzalamu. Sama di sini jangan baca i-nya jangan ya, gara-gara mau masuk ke dha, i-nya dibaca idzalamu. Jangan. Idzalamu, bukan idzalamu. Demikian pula yang kelima adalah masuknya mana? Oke, ini. Yang kelima masuknya sa ke dalam dzal. Masuknya sa ke dalam dzal di sini dalam Al-Qur'an hanya ada satu saja, yalhadzalik. Ini pun kalau kita ingin wasal. Cuma biasanya kalau baca tilawah harian sehari-hari ya waqaf saja, karena di sini ada tanda baca waqaf dan secara makna pun sudah sempurna di situ. Autat rukhu yalhath, autat rukhu yalhath dzalik, ya. Cuma kalau kita ingin wasal, maka kita membaca dengan idgham, sa-nya tidak dibaca sama sekali, 100%, hilang. Langsung masuk ke dalam huruf dzal. Yalhadzalik, yalhadzalik. Begitu. Ini yang kelima. Yang keenam, idghamul ba'i fil mimi ma'a ghunnatin, yaitu masuknya huruf ba ke dalam mim disertai dengan ghunnah. Kenapa disertai ghunnah? Karena tempat masuknya mudgham fihnya huruf mim. Maka di sini sama seperti membaca mim bertasydid. Kita baca aslinya kalau waqaf dia dibaca irkab ma'ana. Namun dia terjadi idgham.
Maka di sini ba-nya hilang 100%, langsung masuk ke dalam mim, dan mimnya berarti menjadi mim bertasydid. Kalau mimnya sudah bertasydid, maka seperti yang telah kita bahas di bab gunnah, dia berarti menjadi gunnah yang sempurna, maka mesti ditahan 2 harakat. Irkam, afwan, irkam, 2 harakat saja, jangan berlebihan. Saya sering sekali menjumpai tutorial di Instagram, di YouTube, di Facebook, di TikTok. Itu banyak yang memberikan tutorial, bilangnya ditahan 2 harakat. Tapi nahannya kelamaan. Begitu, ini tidak tepat. 2 harakat saja. Irkamma. Jadi kalau misalnya kita hitung, itu yang ketiga sudah hidup, ditahannya 2 saja. Irkam ma'ana. Irkam ma'ana. Ini berlaku untuk seluruh gunnah. Ikhfa, anta, kuntum, anfusahum, min syarri ma khalaq, minal jinnati wan nas. Jangan ditahan lebih dari itu. Saya sering sekali menjumpai tutorial yang misalnya baca amma yatasa, amma, oh berarti 3 harokat ini, ya. Itu jangan berlebihan, jangan berlebihan. Jadi menahan gunnah di sini cukup 2 harokat saja, yang ketiga sudah dihidupkan. Kemudian yang terakhir at-ta'i fit ta, yaitu masuknya huruf ta ke dalam ta idghaman naqisan, dengan idgham naqis, ya, dengan idgham naqis ma'baqai sifatil itbaqi minat ta'i. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah dengan masih menyisakan sifat huruf itbaq yang berasal dari huruf ta. Huruf ta itu huruf kuat. Maka ketika ta masuk ke dalam ta, ini seperti memasukkan benda yang besar ke dalam wadah yang kecil. Secara aturan mereka harus masuk. Kenapa secara aturan mereka harus masuk? Karena rumahnya sama. Ya masuk ke dalam rumah yang sama, kan rumahnya sama. Nah, mau kemana lagi, begitu kan? Akan tetapi yang jadi masalah, ta ini secara sifat lebih kuat dari ta. Maka kita ibaratkan memasukkan sesuatu yang besar ke dalam wadah yang kecil. Kalau idgham kamil, nah nomor 1 sampai 6 itu idghamnya idgham kamil. Ini contoh idgham kamil. Ini misalnya wadah. Ini misalnya huruf kedua. Mud ini huruf kedua. Kepala charger ini huruf yang pertama. Jangan putih ya. Agak samar warnanya. Inilah. Obat merah. Bahas nama umumnya obat merah kan. Nah, ini ada mud, ini ada obat merah. Obat merah kita masukkan ke dalam mud. Ini idghamnya idgham yang sempurna. Nah, ini namanya idgham yang kamil, idgham yang sempurna. Apa cirinya? Cirinya tidak ada sisa-sisa dari huruf yang pertama sedikit pun. Nggak kelihatan sisa-sisa huruf pertamanya, tidak ada. Begitu ya. Ini namanya apa tadi? Idgham yang sempurna. Bisa juga disebut dengan idgham tam. Kamil lah, sama. Itu beda bahasa aja, beda istilah aja. Ya. Ini masuknya sempurna. Cari yang agak besar. Oke. Ini sekarang kita ganti huruf yang keduanya. Ini huruf yang kedua. Kayaknya kurang gede untuk menggambarkan bahwa dia lebih besar daripada huruf yang pertama. Lebih besar daripada huruf yang kedua. Afwan. Ini huruf yang nggak apa-apa lah ya. Ini katakanlah huruf yang pertama. Ini huruf yang kedua. Ini misalnya to, ini misalnya ta. Ya kalau diukur begini masih gedean ta, ya enggak. Maksudnya ini analogi aja ya. Analogi. Ini huruf yang pertama, power bank ini huruf yang pertama, wadahnya tetap sama. Ketika power bank ini dimasukkan, set, ya. Maka masuk tidak? Jawabannya masuk. Ini masuk. Masa sih ada yang bilang ini enggak masuk? Ini masuk. Nah, to masuk ke dalam ta, masuk.
Akan tetapi ketika to masuk ke dalam ta, ini masuknya tidak sempurna. Apa cirinya? Masih ada sisa, masih ada yang kelihatan. Nah, yang kelihatan inilah sifat itbaqnya to. Jadi yang kelihatan ini sifat itbaqnya to. Makanya ketika to masuk ke dalam ta, ini tidak hilang suaranya. Kalau tadi misalnya dal masuk ke dalam ta, hilang 100% suaranya. Tapi kalau to masuk ke dalam ta, tidak hilang 100% suaranya. Kenapa? Karena masih ada sifat yang tampak. Sifat apa? Itbaq. Jadi itbaq ini terlalu kuat bagi ta sehingga tidak bisa ditampung ya. Kurang lebih begitulah. Seperti itu. Maka di sini misalnya ketika kita membaca la im basatota, aslinya basatota. Basatota, basatota. Maka di sini to-nya sukun karena bertemu dengan ta dhamir ya. Maka di sini terjadi idgham. Kenapa diidghamkan to bertemu ta? Karena mereka sejenis. Begitu. Namun idghamnya idgham yang tidak sempurna. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya adalah kita sudah mempersiapkan huruf ta 100%. Ta-nya sudah 100%. Ditambah sifat itbaq. Nah, ditambah itbaq. Ditambah itbaq yang berasal dari to. Jadi sudah lidah itu benar-benar di te. Basat cuma ada tebelnya. Basal. Nah, begitu. Ya memang ketika itbaq ini masuk berarti menghilangkan sebagian sifat ta. Apa yang hilang berarti dari sifat ta di sana ketika kita mensukunkan basal ya, maka berarti ada yang hilang sifat istifal, dan infitah. Karena ini bertolak belakang dengan itbaq. Begitu. Basal, basal, basal ta, basal ta, basal. Tapi jangan basal to. Nah, jadi to. Basal ta. Kenapa? Karena memang makhraj dan persiapan berikutnya sudah 100% ta. Basal ta. Basal ta. Kekeliruan yang sering terjadi juga menebalkan huruf sin. Contoh, basot ta. Nah, ini tidak tepat. Sinnya jangan ditebalkan. La im basal ta. Bukan la im basot. Tidak tepat. Demikian pula kata ahato tu. Aslinya ahato tu. Diidghamkan dengan idgham yang naqis, dengan idgham yang tidak sempurna. Idgham yang naqis sama seperti di sini, idghamnya idgham naqis, masih tersisa sifat itbaqnya. Ahal tu. Ahal tu. Bukan ahau tu. Nah, itu jadi tebal semua, jadi to. Ahau tu. Atau haknya jadi tebal. Ahau tu. Ahau tu. Haknya jangan tebal. Ahau tu. Tebalnya itu masuk op-nya. Op tu. Aha op tu. Kalau dipisah begitu. Aha op tu. Aha op tu. Ahau tu. Begitu. Wallahu a'lam bissawab. Wa idghamul mutajanisaini fi sitati mawadi'a, dan idgham mutajanisain yang terjadi pada 6 tempat di sana min hadhi sab'ah huwa idgham kamil. Idghamnya idgham kamil. 6 dari idgham yang terjadi pada idgham mutajanisain itu idghamnya idgham kamil. Ya, seperti itu. Wa kaifiyatu adaihi ayyuhdhafa sautal harfil awwali hadfan kamilan. Maka cara mengucapkan idgham kamil itu huruf pertama hilang 100% seperti yang tadi sudah dicontohkan. Wa yuntaqa bil harfi tsani musyaddada. Adapun huruf yang keduanya kemudian diucapkan dengan bertasydid. Begitu. Ya, tadi sudah dicontohkan. Qala 'allamatu Tibi fil Mufid wa ta'u fi ta' min ahattu
adghima wa mim basatta wa baqi itbaqahuma. Wa amma idghamu ta'i fit ta'i fahuwa idghamun naqisun wa kaifiyatu adaihi ayyudkhala harfa ta'i fit ta'i ma baqa'i sifatil itbaqi min ta'. Ini sepertinya terbalik ya, kurang enak ya. Harusnya ini dulu. Ini di sini. Kurang enak. Harusnya narasi ini di sini baru ditutup dengan ini, tukar. Kurang enak. Baik. Jadi to bertemu dengan ta ini adalah idghamnya idgham naqis. Cara mengucapkannya adalah memasukkan huruf to ke dalam ta ma'a baqa'i sifatil itbaqi minat ta, sambil menyisakan sifat itbaq yang terdapat dari huruf to. Begitu, Allahu ta'ala a'lam. Apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita lanjutkan? Disilakan. Baik, kalau tidak ada berarti kita lanjutkan. Bagian yang kedua, thaniyan al-mutajanisanil kabiru. Mutajanisan yang kabir. Apa itu mutajanisan yang kabir? Wa huwa ayyakunal harfani mutaharrikain, yaitu dua-dua huruf mutajanisainnya dalam keadaan berharakat. Wa hukmuhu wujubul idhar. Maka hukumnya wajib idhar fi jami'i mawadhi'ihi, dalam seluruh tempat di dalam Al-Quran, illa kecuali sama seperti aturan mutamathilan kabir. Ada yang masih ingat nggak aturan mutamathilan kabir? Aturan idgham mutamathilan kabir. Aturan idgham mutamathilain kabir. Kapan idgham kabir terjadi dalam riwayat Hafs? Ada yang masih ingat nggak aturannya? Kabir itu dalam riwayat Hafs selalu idhar. Kabir itu selalu idhar. Tapi bisa idgham nggak bisa? Kan pada mutamathilin kita bahas ada la ta'manuna diidghamkan kan menjadi la ta'manna. Begitu kan? Kapan kabir itu diidghamkan? Apa syaratnya atau ketentuannya? Mana tadi? Kabir idgham. Kabir idgham. Ada yang masih ingat? Bisa menyampaikan? Ada? Ada yang masih ingat yang menyampaikan? Tidak? Jadi di dalam riwayat Hafs, kabir itu selalu idhar. Kapan dia idgham? Maka apabila huruf pertamanya dihadzf secara rosem, dihapus secara rosem. Ini penting nih, dihapus. Ini kan dihapus artinya ya. Dihapus di sini maksudnya tidak ditulis. Dihapus di sini maksudnya apa? Tidak ditulis. Bukan artinya di zaman Nabi ada terus dihapus, bukan. Ada sebagian orang yang mengira istilah dihadzf atau dihapus itu begitu. Jadi sebagian orang mengira, Ustaz, itu kan dihadzf, siapa yang hadzfnya, siapa yang hapusnya? Ini bukan artinya tadinya ada kemudian dihapus, bukan ya. Tapi memang sejak awal nulis mushaf itu udah nggak ada. Jadi tidak ditulis maksudnya. Tidak ditulis secara rosem. Maka disampaikan illa idza kana al-harful awwalu mahdhufan rasman, kecuali apabila huruf pertamanya itu dihadzf secara rosem. Kama fi qoulihi ta'ala, misalnya seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala ada kalimat
Ammal la yahiddi illa an yuhda di sini ya. Ammal la yahiddi. Maka di sini yahiddi aslinya adalah yahtadi. Nah, kata yahiddi aslinya yahtadi. Tapi taknya kan nggak ditulis. Maka mau nggak mau harus diidghamkan. Jadi yang asalnya yahiddi yang asalnya yahtadi ya. Itu asalnya apa yahtadi? Gimana bisa jadi yahidi? Asalnya yahtadi. Kemudian taknya disukunkan. Yahdi. Yah kan susah. Kenapa taknya disukunkan? Karena butuh diidgham. Karena mau diidgham ke dalam dal. Maka taknya mesti disukunkan. Ini secara tasrif, secara bahasa Arab begitu. Karena si ta ini mau diidghamkan ke dalam dal, maka dia butuh disukunkan. Setelah disukunkan, maka masuklah ta ini ke dalam dal. Begitu. Menjadi yahdi. Cuma di dalam mushaf tidak ditulis. Taknya tidak ditulis. Yahdi. Yahdi. Yahdi bisa dibaca nggak? Nggak bisa. Maka berarti di sini terjadi apa? Iltiqa'us sakinain, terjadi pertemuan dua sukun, maka haknya dikasroh ya, karena hukum asal pertemuan dua sukun adalah mengkasroh yang pertama. Jadi yahidi. Begitu kurang lebih. Yahtadi, kemudian taknya disukunkan karena mau idgham jadi yahdi, kemudian menjadi yahdi karena sudah idgham, kemudian menjadi yahidi karena ada iltiqa'u as-sakinain. Gitu ya. Fahudhifatit ta fir rasmi wa udghimati fid dali ya. Taknya hilang dimasukkan ke dalam dal wa kusiratil ha'u dan haknya kemudian dikasrohkan lil tiqa'is sakinain disebabkan pertemuan dua huruf yang sukun begitu. Ini adalah mutajanisain kabir. Berikutnya mutajanisan mutlaq. Bagaimana mutajanisan mutlak? Wa huwa ayyakunal harful awwalu mutaharrikan. Yaitu apabila huruf pertamanya dalam keadaan berharokat. Wa tsani sakinan, adapun huruf keduanya dalam keadaan sukun. Nahwa qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wa a'tadna, ada pertemuan antara tak berharokat dengan dal sukun. Maka ini berarti mutajanisan mutlak. Atau afatatama'una, tatama'una. Wa hukmuhu, hukumnya adalah wujubul izhar. Maka wajib izhar fi jami'i mawadhi'ih, pada seluruh tempatnya, min ghairi khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Tanpa ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Begitu ya. Baik. Mutajanisan. Apakah ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Silakan. Kenapa di sini tidak dirinci mana yang tidak disebutkan yang ikhfa, tidak disebutkan yang iqlab? Yang pertama, sebagiannya sudah disebutkan di bab nun dan mim. Yang kedua, ingat ini buat pemula ya, jadi tidak semuanya didetailkan. Kenapa? Karena yang penting itu dalam bab ini mengetahui mana yang izhar, mana yang idgham, itu aja. Jadi tujuan dalam bab ijtima' al-harfain atau ijtima'ul huruf atau al-harfan al-multaqiyan, maka tujuannya itu sebatas untuk memahami mana yang terjadi izhar, mana idgham. Udah. Adapun yang secara detail, ada ikhfa segala macam, sebagian sudah kita bahas. Atau misalnya lebih detail lagi, ada yang mad segala macam, nanti dibahas di mad ya. Begitu. Ya. Jadi ini yang penting di sini adalah memahami mana yang idhar, mana idgham aja. Seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Atau mungkin nanti biar tidak multi tafsir, bisa ada beberapa yang diubah lah. Misalnya di sini ya kan, wa hukmuhu misalnya, langsung saja al-idgham fi sab'ati mawadhi' fi riwayat Hafsin an Asim. Mungkin wujubul idharnya bisa bisa dihilangkan, atau nanti saya coba buat narasi yang lain lah. Nanti saya coba buat narasi yang lain.
supaya tidak ada kesan selain ini benar-benar harus izhar semuanya. Begitu ya. Saya sambil mikir narasi apa yang cocok. Nantilah. Ngeblank. Ya tadi bisa ini dihapus atau mungkin narasinya wa hukmuhu wujubul idhar tetap ada illa. Nah, mungkin di sini ada kalimat idgham. Wa hukmuhu wujubul idhar. Titik. Kemudian bisa ditambahin di sini. Ya. Dan wajib hukumnya mengidharkan pada 7 keadaan. Jadi wajib hukumnya mengidghamkan pada 7 keadaan. Jadi di sininya berarti ditambahkan wajibul idgham fi sab'atil mawdi. Jadi jangan illa mungkin ya. Wajibul idgham al-idgham fi sab'ati mawadi'a. Hukumnya wajib idgham pada 7 keadaan. Fi riwayat Hafs an Asimin. Jadi yang disebutkan hukum asalnya idhar, kemudian hukum keduanya idgham sudah. Sehingga tidak terkesan menafikan. Sambil baca terjemahan pada bait ke-163. Bait 163. 163 yang mana? Bait 163. Bait 163 apa ini? Bait 163 apa ini? Di mana bait 163? Maksudnya yang mana? Di sini kan kita nggak belajar bait di sini. Maksudnya bait yang mana? Bait 163. Halaman berapa? Bait 163. Terjemahan. Ini nggak ada terjemahannya. Terjemahan yang mana maksudnya? Saya belum membuat terjemahan kitab ini. Ini juga PDF. Ada terjemahan yang mana? Saya belum buat terjemahan untuk kitab ini. Ini saya tulis dengan bahasa Arab. Ini bukan pelajaran Al-Mufid ya. Ini Al-Wajiz Al-Mufid. Itu Al-Mufid fi ilmi tajwid. Kita nggak sedang membahas kitab Al-Mufid. Kitab Al-Mufid itu udah selesai di hari Kamis. Hari Kamis 3 minggu atau 2 minggu yang lalu ya udah selesainya Al-Mufid. Kita tidak sedang membahas kitab Matan Al-Mufid, bukan. Kita tidak sedang membahas kitab Matan Al-Mufid. Kita membahas kitab Al-Wajiz Al-Mufid. Ini bukan matan. Ini hasil susunan kami, rangkuman dari beberapa kitab. Begitu. Ya, kitab ini ditulis oleh kami, ngerangkum dari berbagai kitab, dirangkum dalam bahasa Arab dan tidak ada terjemahnya. Belum ada terjemahnya. Ustadz Fajrin, udah lanjut nggak Ustadz nerjemahinnya Ustadz Fajrin? Masih Ustadz, insya Allah Ustadz. Masih. Ya kitab tajwid itu isinya pasti mirip-mirip, Jazariyah, Tufatul Atfal, Hidayatus Sibyah, Al-Mufid pasti, tapi ada bedanya. Apakah sama dengan Al-Mufid? Beda banget. Ada banyak bedanya. Al-Mufid itu bab-bab awal ngebahas tentang huruf, harokat, susunan hijaiyah, kita nggak bahas. Tapi kalau sudah bahas hukum, ya pasti sama isinya. Kalau sudah bahas hukum pasti sama isinya. Begitu ya. Mau baca kitab tajwid manapun, kalau misalnya ngebahas nun, tanwin, ya pasti itu juga isinya. Mau kitab setebal apapun isinya nun tanwin itu juga, gitu ya. Seperti itu. Gimana Ustadz Fajrin? Masih Ustadz? Insya Allah masih Ustadz. Masih ya. Nanti ditunggu saja dari Ustadz Fajrin. Nah, begitu ya kalau mau terjemahan kitab ini. Jadi di sini, ini kitab ini belum ada terjemahannya.
Cuma memang tadi saya sering mengutip perkataan At-Tibi. Ini misalnya perkataan At-Tibi dikutip di sini ya. Kenapa sering mengutip perkataan At-Tibi? Apabila tidak ada sandaran dalam Tuhfatul Atfal atau Hidayatus Sibyan. Namun seperti yang telah kita bahas di awal pertemuan, bahwa sebetulnya rujukan utama matanya itu adalah Tuhfatul Atfal dan Hidayatus Sibyan. Jadi pertama Tuhfatul Atfal, kalau misalnya tidak ada di Tuhfatul Atfal, ambil Hidayatus Sibyan. Kalau tidak ada di Hidayatus Sibyan, saya ambil dari matan yang lain. Untuk menguatkan saja, menguatkan pondasi, ya, pendalilan saja ini. Begitu. Allahu Ta'ala alam. Kalau At-Tibi itu dia matan saja. Matan saja. Ini bukan matan. Ini bukan nazam, afwan, bukan syair. Ada yang tanyakan, disilakan. Sebelum kita lanjutkan, kalau tidak ada, kita masuk ke fasal yang keempat, yaitu al-mutaqaribain. Hukmul mutaqaribain. Apa itu mutaqaribain? Al-mutaqariban, dua huruf. Nah, ini kalau terjemahan bahasanya dua yang apa? Dua yang berdekatan, dua yang saling berdekatan lebih tepat. Dua yang berdekatan, saling berdekatan. Apa sih maksudnya dua yang berdekatan? Sudah kita spill di awal. Humal harfanil ladzani ikhtalafa makhrajan. Yaitu dua huruf yang keduanya berbeda dalam makhraj wa taqaraba fi maudhi'in nutqi. Namun keduanya berdekatan dalam tempat pengucapan, dalam artikulator. Jadi bagian wilayah pengucapannya itu, wilayah pengucapannya itu berdekatan atau berbatasan. Saya pengucapannya itu berbatasan. Ya. Awish taroka fi makhrajin amin, atau sama dalam makhraj am, wahid dalam satu makhraj yang sama, ma'tilafil makhrajil khos, dan berbeda pendapat atau berbeda tempat dalam makhraj khos. Jadi yang disebut mutaqariban itu ada dua. Kapan huruf disebut mutaqariban? Saya ulang lagi, huruf mutaqaribannya. Huruf mutaqariban itu ada dua. Yang pertama, ya, beda makhraj. Beda makhraj. Mau beda makhraj khusus, beda makhraj, bukan beda makhraj. Tapi berbatasan langsung wilayahnya. Berbatasan langsung wilayah pengucapannya. Ini mutaqariban. Yang kedua, satu makhraj umum, beda makhraj khusus. Walaupun nggak berbatasan langsung wilayahnya. Satu makhraj umum, beda makhraj khusus. Dan untuk menentukan apakah huruf ini mutaqariban atau bukan, tidak perlu melihat sifat. Kan kalau di beberapa kitab seperti yang telah kita bahas, di dalam Tuhfatul Atfal atau misalnya di Salsabilus Syafi, di sana mensyaratkan harus berbeda sifat. Adapun yang lebih presisi, yang lebih akurat, tidak perlu. Tidak harus ada perbedaan sifat, dan contohnya sudah kita buktikan. Apa misalnya? Dal bertemu dengan jim, qad ja. Masuk yang mana? Satu makhraj umum, beda makhraj khusus, berdekatan berarti. Dal bertemu dengan jim. Dal bertemu dengan jim, ini sifatnya sama semua. Tidak ada perbedaan sifat sedikit pun antara dal dengan jim. Kalau misalnya kita pakai standar sebagian ulama yang mengatakan harus beda sifat, ya berarti dia bukan mutaqariban. Nah, terus apa kalau bukan mutaqariban? Mutabaidan enggak, mutaqariban enggak. Ya. Contoh yang lain, tak bertemu kaf. Ini satu makhraj umum, beda makhraj khusus. Tak bertemu dengan kaf. Tak bertemu dengan kaf. Satu makhraj umum, beda makhraj khusus. Begitu. Maka tak bertemu dengan kaf, ini mutaqariban. Padahal sifatnya sama semua. Sifatnya sama semua, tak dengan kaf.
Kalau misalnya mutaqariban harus beda sifat, tak ketemu kaf, apa? Mutabaidan. Kan nggak mungkin mutabaidan. Kenapa? Karena satu makhraj umum. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi mutaqariban itu bisa beda makhraj tapi berbatasan langsung wilayahnya, seperti misalnya huruf ujung lidah bertemu huruf-huruf syafatain. Ini kan beda makhraj tapi berbatasan wilayahnya. Maka mereka semuanya mutaqariban. Begitu. Baik. Wayan qasimul mutaqaribani min jihatil harakati wasukunu ila thalathati aqsam. Sama seperti yang lain, maka mutaqariban juga dari sisi harokat dan sukunnya terbagi menjadi 3. Ada yang shaghir, ada yang kabir, ada yang mutlak. Sama seperti yang lain. Ada shaghir, kabir, dan mutlak. Awalan kita masuk ke yang pertama. Al-mutaqariban as-shaghir. Mutaqariban yang shaghir. Mutaqariban yang shaghir itu apa? Wa huwa ayakun al-harful awalu sakinan wa tsani mutaharrik. Yaitu apabila huruf yang pertamanya sukun dan yang keduanya berharakat. Apabila dua huruf mutaqariban, huruf pertamanya sukun, keduanya berharakat. Wa hukmuhu, hukumnya adalah wujubul idhar, wajib idhar. Illa kecuali ma qad taqaddama bayanuhu fi abwabin nun sakinati wat tanwini. Kecuali apa-apa yang telah dijelaskan dalam bab nun sakinah dan tanwin, wal mim sakinah juga dalam bab mim sakinah, wal lam dan juga dalam bab lam. Fatajri fiha ahkamuha kama sabaqa syarha. Maka semua hukum tersebut berlaku sebagaimana yang telah dijelaskan. Itu kan banyak mutaqariban. Ikhfa mutaqariban. Iqlab mutaqariban. Bab lam syamsiyah mutaqariban. Lam fi'il, lam haraf bertemu dengan ra mutaqariban. Ya, semuanya ngikutin hukumnya. Wa yustathna min dzalik, kemudian juga pengecualian dari apa yang telah disebutkan adalah ijtima'ul qafi ma'al kafi, yaitu berkumpulnya qaf dengan kaf. Ini cuma ada satu dalam Al-Qur'an, kama fi qaulihi ta'ala, sebagaimana, atau lebih tepatnya bukan kama ya, wa huwa, karena cuma satu. Wa huwa fi qaulihi ta'ala alam nakhluqukum mimma immahin, yaitu di sini di kalimat alam nakhluqukum mimma immahin. Fayajibu fihi, maka wajib di sini idghamul qaf, mengidghamkan qaf fil kafi, ke dalam kaf, inda ahlil ada, menurut para ahli qiraat. Wakhtalafu, namun para ahli qiraat beda pendapat fi naw'i hadzal idgham. Namun para ulama ahli qiraat beda pendapat. Idgham ini idgham apa? Hal huwa idghamun kamilun au idghamun naqisun? Apakah ini idgham kamil atau idgham naqis? Apakah ini idgham kamil atau idgham naqis? Wal mukhtar, adapun pendapat terpilih, annahu idgham kamil. Adapun pendapat terpilih adalah idgham kamil. Begitu. Dan di sini tidak ada penjelasan misalnya riwayat-riwayat segala macam, enggak. Karena ini buat pemula ya. Pokoknya langsung dipilihkan saja kalau buat pemula itu. Wal mukhtar annahu idghamun kamil. Begitu. Wallahu taala a'lam. Wa kaifiyatu adaihi, dan cara mengucapkannya adalah ayyuhdhafa sautul qafi, maka menghilangkan 100% suara qaf hadzfan kamilan, 100%. Wa yuntaqa bil kafi musyaddada wa ayuntaqa bil kafil musyaddad. Kemudian mengucapkan huruf kaf bertasydid min ghairi baqa'i syai'in, tanpa menyisakan sedikit pun min sifatil qaf, dari sifat-sifat qaf. Jadi benar-benar hilang si qafnya 100%. Sama seperti mengucapkan nakhluqukum. Nah, sama seperti ini secara suara. Nakhluqukum. Jadi benar-benar nakhluq nakhluqukum. Nakhluqukum, bukan nakhluqukum. Ada yang baca nakhluq, ini tidak tepat. Jadi jangan ditebalkan. Kenapa? Karena qafnya hilang 100% menurut pendapat terpilih. Begitu ya. Wallahu ta'ala. Tsaniyan, bagian yang kedua adalah al-mutaqariban al-kabir. Mutaqariban kabir sebetulnya sama seperti apa yang telah kita bahas.
wa huwa ayakunal harfani mutaharrikaini, yaitu dua huruf mutaqariban dan dua-duanya berharokat, wa hukmuhu wujubul idhar fi jami' wadih. Maka hukumnya wajib mengidharkan dalam seluruh keadaannya, illa kecuali idza kanal harful awalu mahdhufan rasman, kecuali apabila huruf pertamanya dihapus secara rasm sama seperti yang sebelum-sebelumnya. Jadi seluruh idgham kabir dalam riwayat Hafs tak akan terjadi kecuali apabila huruf pertamanya tidak ditulis dalam rasm. Contoh, al-musaddiqina wal musaddiqat. Maka ini aslinya al-mutasaddiqin, al-mutasaddiqat. Asalnya al-mutasaddiqin, ya. Kemudian taknya disukunkan karena mau diidghamkan, kemudian menjadi musaddiqin, dihilangkan taknya menjadi musaddiqin. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Fahudhifatit ta'u fir rasmi wa udghimati fis sad. Maka taknya dihilangkan dalam rasm dan diidghamkan ke dalam sad karena telah hilang secara rasm, tidak ditulis dalam rasm. Begitu. Di sini pun sengaja kami hanya memberikan contoh satu, walaupun kalau dicari dalam Al-Quran ada beberapa contoh yang lain, ya. Karena ini buat pemula, jadi yang penting pemula itu paham, oh ada idgham kabir dalam riwayat Hafs, itu sudah cukup bagi para pemula. Begitu. Yang berikutnya adalah al-mutaqariban mutlak. Apa itu mutaqariban mutlak? Wa huwa ayakun al-harful awal mutaharrika, yaitu pertemuan dua huruf mutaqariban yang huruf pertamanya berharokat, wa tsani sakina, dan huruf keduanya sukun, nahu qaulihi ta'ala, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, akhrajat ka. Akhrajat ka. Maka di sini kalau waqaf akhrajat, akhrajat. Di mana? Di sini. Akhrajat ka. Atau misalnya fayaqtuluna wa yuqtalun, yaqtulun, yuqtalun, maka di sini ada qaf bertemu dengan ta. Wa hukmuhu wujubul idhar, wajib mengidharkan fi jami mawadih, dalam seluruh keadaannya, min ghairi khilaf, tanpa ada perbedaan pendapat. La yudghamu syai'un minal hurufil mutaqaribati illa ma dzukira wa taqaddama bayanuhu. Perhatikan, ini berarti at-tanbih nih ya. Harusnya ditambahin. At-tanbih. Peringatan. Tanbih. Tanbih. La yudghamu syai'un minal huruf, maka huruf-huruf yang mutaqariban tidak boleh diidghamkan kecuali apa yang telah disebutkan saja. Yang tidak disebutkan berarti apa seluruhnya? Izhar. Wa ma'ada dzalik fal hukmuhu fihi wujubul idhar. Maka selain itu dia wajib idhar. Wa la yasihu fihi al-idgham, tidak boleh diidghamkan. Wa min dzalika qauluhu ta'ala, misalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa contoh yang orang-orang banyak mengidghamkan dua huruf mutaqariban. Contoh, tak bertemu sa, kadzabat samudu bi taghwaha, maka jangan dibaca kadzabat samudu. Atau misalnya diidghamkan sifatnya saja, katanya kadzabat samudu, itu pun tidak ada. Tidak ada riwayatnya, tidak ada di kitab-kitab. Begitu. Kemudian tak masuk ke dalam dha, illa ma hamalat zuhuruhuma. Hamalat zuhuruhuma. Tidak dibaca hamalat zuhuruhuma, atau diidghamkan sifatnya saja, hamalat zuhuruhuma. Tidak. Harus dibaca idhar. Tak bertemu dengan sin. Wasuyiratil jibalu fakanat saraba. Kanat saraba. Wajib idhar. Jangan dibaca kanas saraba, atau diidghamkan sifatnya saja, katanya kanat saraba. Ini tidak ada riwayatnya dan tidak ada disebutkan di kitab-kitab para ulama. Tak masuk ke dalam sad. Lahuddimat sawami'. Huddimat sa, maka dibaca idhar lahuddimat sawami'. Jangan dibaca idgham lahuddimas sawami', atau diidghamkan sifatnya saja lahuddimat sawami', dihilangkan itu si hamsnya, maka ini tidak ada. Kalau misalnya, tapi saya pernah dengar ada daurah, ada syekh,
Qori luar biasa. Dia mengatakan idgham sifat, jadi hamznya harus hilang. Maka saya belum tahu ada ulama lain sebelum beliau yang mengatakan hal tersebut. Jadi di kitab-kitab sebelum itu tidak ada. Hanya di kitabnya beliau saja yang ada. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Mungkin ada sebagian di antara ikhwan dan akhwat yang tahu, nggak perlu disebut namanya. Tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau, maka apa-apa yang bertentangan dengan kaidah yang telah ditetapkan para ulama jangan diikuti. Tidak ada di kitab manapun, tidak ada, kecuali di kitabnya beliau saja. Kemudian tak bertemu dengan zai. Kullama khabat zidnahum sa'ira. Khabat zidnahum. Khabat zid. Jangan khabat zid, hilang hamzah. Atau misalnya qad ja'ana nadhir. Dal bertemu dengan jim. Qad ja. Jangan dibaca qad ja. Begitu ya. Atau qad ja. Apanya? Qalqalahnya hilang. Jangan dihilangkan qalqalahnya. Dal bertemu dad, ini sering diidghamkan faqad dhalla. Dal bertemu dengan dad. Jangan dibaca faqad dhalla atau faqad dhalla. Jadi qalqalahnya harus tampak karena dia wajib idhar. Faqad dhalla. Dal bertemu dengan nun. Qad nara. Jangan dibaca qannara atau qad nara. Jangan dihilangkan qalqalahnya. Atau misalnya dzal bertemu dengan ta, ittakhadtum. Jangan dibaca ittakhadtum atau ittakhadtum. Nah, itu ya. Banyak orang baca begitu. Jadi dzalnya sedikit, masuk ke ta-nya bertasydid. Ittakhadtum. Tidak tepat. Yang tepat dzalnya dialirkan. Ittakhadtum. Atau dzal bertemu dengan dal, iddakhalu. Jangan dibaca iddakhalu. Jangan juga dibaca iddakhalu. Tidak tepat. Wallahu ta'ala a'lam. Fayajibu izharul harfil awali fi jami' hadil mawdi'. Maka dalam seluruh tempat ini, contoh-contoh yang tadi disebutkan, semua huruf pertamanya wajib izhar. Tepat makhrajnya, sempurna sifatnya. Wa minal akhta'i syai'ah. Dan di antara kekeliruan yang tersebar adalah idgham hadhil huruf, ya, mengidghamkan huruf-huruf ini likur biha makhrajan, karena dekatnya makhraj, wa thiqaliha fi nutqi, dan beratnya dalam mengucapkan secara sempurna, wa huwa khilaful qaidah wal ada'is sahih. Dan cara mengidghamkan itu, mau mengidghamkan makhraj dan sifatnya, mau mengidghamkan sifatnya saja, itu bertentangan dengan kaidah dan tata cara baca Al-Quran yang benar. Begitu, wallahu ta'ala. Silakan, apa yang ditanyakan? Sebelum kita masuk ke bagian terakhir, mutabaidan. Sedikit mutabaidan. Afwan, Ustaz. Boleh, silakan. Ustaz, Ana pernah melihat ini, Ustaz. Yang contoh yang paling banyak dicontohkan itu yang nomor pertama, Ustaz. Yang tak sukun bertemu dengan sa, Ustaz. Gimana? Itu, apakah ada perbedaan pendapat? Nggak ada, tadi saya sudah bilang. Barusan saya sudah bilang, tidak ada perbedaan pendapat ya Ustaz. Memang ada sebagian orang yang bilang dia idgham sifat. Tadi saya bilang apa? Masalah idgham sifat? Di sifatnya tidak ditampakkan, Ustaz. Enggak. Tadi saya bilang apa? Komentar saya terhadap itu apa, bagaimana tadi? Idgham sifat itu? Idgham sifat itu tidak ada di kitab-kitab para ulama, tidak ada. Saya tadi sudah bilang. Tidak ada istilah idgham sifat di kitab-kitab para ulama. Tadi saya ambil contoh, ada orang yang bilang mengatakan bahwa hal tersebut ada di kitab. Iya, kitabnya orang itu saja. Di kitab yang lain nggak ada. Tadi barusan saya udah bilang begitu ya. Ada kok itu qori yang bilang katanya di sini mesti diidghamkan dengan idgham sifat sehingga hamznya hilang. Di kitabnya ada. Itu tulisannya dia sendiri. Jadi si qori ini sering ngisi di Indonesia, beliau produktif, banyak nulis kitab. Tapi ada beberapa kaidah yang kurang tepat dan kurang akurat. Salah satunya ini. Iya, Ustaz. Lumayan viral, Ustaz, gitu ya. Tadi saya barusan sudah bilang seperti itu. Jadi jangan diikuti. Makanya tadi saya sampaikan apa barusan?
Seluruh kaidah yang bertentangan dengan apa yang telah ditetapkan para ulama terdahulu jangan diikuti tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada beliau. Makanya tadi saya sampaikan begitu. Seingat saya tadi udah disampaikan seperti itu, ya. Sudah jelas. Jadi tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama yang mu'tabar. Kalau setiap perbedaan pendapat diterima, nanti berarti orang bisa berpendapat apapun. Tidak setiap perbedaan pendapat itu diterima. Sebagaimana tidak setiap perbedaan pendapat itu dianggap perpecahan. Jadi ada perbedaan pendapat yang bisa ditolerir, ada perbedaan pendapat yang tidak bisa ditolerir. Perbedaan pendapat yang bisa ditolerir contohnya apa? Contohnya misalnya dalam permasalahan idgham naqis, idgham kamil, nakhlukum, ya ini masih bisa ditolerir lah. Ada riwayatnya idgham naqis walaupun lemah dalam hafs. Maksudnya tidak, menurut kebanyakan ulama tidak diamalkan dalam hafs. Tapi kalau ada yang mengamalkan idgham naqis di nakhlukum, yaitu tidak disebut menyimpang karena ada riwayatnya. Namun masalah idgham sifat ini nggak ada riwayatnya. Tidak ada riwayatnya, tidak disebutkan oleh para ulama zaman dulu, tidak disebutkan oleh ulama zaman sekarang, tidak disebutkan oleh para pakar, lalu kemudian tiba-tiba ada orang yang nulis kitab dan dia bilang harus ada idgham sifat. Dari mana asal usulnya? Kalau bukan ijtihad pribadi, maka karena kemungkinan besar datang dari ijtihad pribadi, kita tolak. Walaupun misalnya, tapi kan dia orang hebat segala macam. Mau beliau sehebat apapun, kalau bertentangan dengan kaidah yang telah ditetapkan para ulama terdahulu, ditolak. Siapapun itu. Misalnya di kitab saya, ada kaidah yang bertentangan dengan kitab para ulama terdahulu, maka wajib ditolak. Wajib ditolak. Ya. Jadi seluruh kaidah yang bertentangan dengan kaidah-kaidah para ulama terdahulu, wajib ditolak. Begitu. Termasuk, mohon maaf ya, tadi bisa jadi ada yang kenal orang syekh tersebut. Termasuk ijtihad beliau yang keliru adalah beliau mengatakan dalam kitabnya, beliau bilang tidak ada istilah madlin. Beliau bilang begitu dalam kitabnya dan dalam daurahnya. Ini keliru. Madlin itu ada. Kata beliau, madlin itu nggak bisa dibaca 246, nggak bisa. Lin itu punya kadar sendiri, mau di tengah, mau di akhir, dia punya kadar yang namanya mad dan ma. Ini keliru. Beliau keliru memahami perkataan para ulama. Kenapa? Karena mad dan ma itu adalah lin ketika di tengah. Itu pun khilaf, para ulama berbeda pendapat. Kemudian lin di akhir, jelas sekali dalam kitab An-Nashr, dalam Syatibiyah mengatakan bahwa lin itu bisa menjadi mad, bisa dibaca 246. Beliau bilangnya katanya ini ijtihad ulama, katanya 246. Ya kalaupun 246 ijtihad ulama, ulama yang berijtihadnya Imam Ibnul Jazari dan Imam Asy-Syatibi. Begitu, ulama besar. Itu bukan ulama zaman sekarang. Ya. Dan saya yakin tidak mungkin Imam Asy-Syatibi dan Imam Ibnul Jazari berijtihad sendiri. Begitu. Jadi ada beberapa kaidah yang beliau sampaikan itu kurang akurat, kurang tepat. Yang benar, yang tepatnya kita ambil, kita terima, tapi kalau sudah bertentangan dengan pendapat para ulama terdahulu, kita tolak. Tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa harus mencela orang tersebut, tanpa harus mencela syekh tersebut. Kalau memang mau ikut daurahnya tetap silahkan ikut. Saya pun pernah mengikuti daurahnya, makanya jadi tahu itu dalamnya seperti apa. Kenapa nggak didebat? Ya, yang namanya peserta itu punya batas ngomong, nggak bisa angkat tangan terus didebat. Walaupun pernah berdiskusi dengan beliau beberapa kali, ya sekadar tahu bagaimana landasan beliau, landasan berpikirnya, ya sudah. Tapi yang namanya diskusi nggak mesti harus sama pendapat akhirnya. Ya, wallahu taala. Demikian. Tidak ada perbedaan pendapat. Saya katakan sekali lagi, wajib izhar. Nah, makanya di sini saya sengaja ada kalimat ini, wajib izhar. Dan yang tidak membaca dengan izhar itu khilaful qaidah wal ada'is sahih. Itu adalah menyelisihi kaidah dan tata cara baca Al-Qur'an yang benar. Al-faslul khamis, pasal yang kelima adalah hukum mutaba'idan. Al-mutaba'idani humal harfani ladzani ikhtalafa makhrajan. Mutabaidan itu adalah dua huruf yang keduanya
berbeda makhrajnya, wala taqaruba bainahuma, dan antar pengucapannya itu tidak berbatasan, fi maudhi'i nutqi, ya. Jadi wilayah pengucapannya tidak berbatasan, wala yashtarikani fi makhrajin am, dan tidak berada pada satu makhraj umum yang sama. Jadi kapan huruf disebut mutabaidan? Kalau beda makhraj umum dan tidak berbatasan. Jadi syaratnya dua. Yang pertama, beda makhraj umum. Beda makhraj umum. Yang kedua, tidak berbatasan. Begitu, tidak berbatasan langsung. Kalau beda makhraj umum doang, ya bisa mutaqariban, bisa mutabaidan. Kalau tidak berbatasan langsung doang, ya bisa mutaqariban, bisa mutabaidan. Tapi kalau dua-duanya terpenuhi, dia otomatis mutabaidan. Wa yanqasimul mutaba'idani min jihatil harakati wa sukun ila thalathati aqsam, shaghir wa kabir wa mutlaq. Ini pun sama, terbagi menjadi 3, shaghir, kabir, dan mutlaq. Begitu. Contohnya al mutaba'idan shaghir nahu qouli ta'ala an'amta 'alaihim wa hum fiha khalidun. Ini semuanya adalah mutaba'idan shaghir. An'amta 'alaihim. Nun bertemu dengan ain. Nun bertemu dengan air ini adalah mutaba'idan shaghir. Nun bertemu dengan ain. Tapi di sini hum fiha, saya keliru nih nyontohinnya nih. Hum fiha. Harusnya jangan hum fiha. Ini mah berdekatan. Saya salah contoh ini, salah contoh. Salah. Tidak tepat. Kenapa? Karena hum fiha itu berdekatan, bukan mutaba'idan. Harusnya contohnya alaihim waladdallin misalnya. Alaihim waladdallin. Oh, mim enggak. Contohnya misalnya adalah kalau mim bertemu dengan alaihim ghai, nah itu masih masuk. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairi. Nah, ini masuk nih. Alaihim ghair. Jadi antara mim dengan ghain. Nah, ini mutaba'idan shaghir. Masuk. Baik. Mutaba'idan kabir, contoh mutaba'idan kabir, ya'idzukum bih, ya. Ya dengan ain mutaba'idan. Ain dengan dha mutaba'idan. Dha dengan kaf mutaqariban, ya. Berarti mutabaidan di sini contohnya ya ain dha atau bihi, ini pun mutabaidan. Wa huwa khalaqakum, ini mutabaidan di mana pertemuan antara misalnya waw dengan ha dengan waw, kha dengan lam, mutabaidan semua, kabir, banyak. Al mutabaidan mutlaq contohnya misalnya ghai, ghain bertemu dengan ya, ghai. Atau misalnya mim bertemu dengan ghain, maghdubi. Atau misalnya ya bertemu dengan ha bertemu dengan mim, him. Ini mutabaidan mutlak. Harokat bertemu dengan sukun. Apa hukumnya? Wa hukmuhu wujubul idhar. Hukumnya adalah wajib mengidharkan fi jami'i mawadih. Dalam seluruh keadaannya min ghairi khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat, li bu'dil makhraj, disebabkan makhrajnya berjauhan. Wa dhabituhu, nah ini kaidah pentingnya adalah annahu kullama ba'udal makhraj wajabal idhar. Maka huruf-huruf yang berjauhan itu wajib idhar. Huruf-huruf yang berjauhan wajib idhar. Atau nanti saya bisa buat narasi yang lebih detail. Semakin dekat, narasinya begini, semakin dekat, semakin jauh makhraj, maka semakin besar kemungkinan idhar. Semakin besar kemungkinan idhar. Semakin dekat makhraj, semakin dekat makhraj,
semakin besar kemungkinan idgham. Tidak wajib. Ini tidak mengatakan wajib ya, tapi kemungkinan. Semakin besar kemungkinan terjadinya idgham. Peluangnya itu lebih besar. Jadi semakin jauh makhraj maka peluang idhar lebih besar. Tapi semakin dekat makhraj maka peluang idgham semakin besar. Begitu. Kenapa? Karena idgham tidak terjadi kalau hurufnya berjauhan. Sebagaimana idhar tidak terjadi kalau hurufnya sama. Idhar nggak mungkin terjadi kalau hurufnya sama. Kan saking dekatnya. Seperti apa? Seperti misalnya pertemuan antara tak dengan tak, nggak mungkin. Atau misalnya ba dengan ba, nggak mungkin kita mengidghamkan ba dengan ba. Ab bertemu dengan ba, abba, berat. Begitu ya. Wallahu ta'ala a'lam. Qad dakhalu, enggak, qad dakhalu. Seperti itu, wallahu ta'ala a'lam. Baik, sampai di sini apakah ada yang tanyakan? Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Berikutnya permasalahan tafkhim dan tarqiq pada pada alif lam dan ra. Pekan yang akan datang libur berarti ya, karena lebaran insyaallah. Lebaran Idul Adha. Malam takbiran pas berarti malam Rabu kan. Rabu kan insyaallah ya lebarannya. Iya betul Ustaz. Begitu. Baik, ada yang tanyakan disilakan. Kalau ada yang tanyakan, kalau tidak ada berarti kita akhiri sampai di sini. Dan untuk kajian ini, kajian malam, baik itu Al-Wajiz Al-Mufid yang kita selenggarakan sekarang, ataupun kajian kitab Sulamut Taufiq, ini walaupun nanti semester berakhir tetap masih jalan. Pokoknya tetap masih jalan sampai habis. Begitu. Nanti kalau misalnya habis ya bisa diulang kitab yang sama atau berganti kitab yang lain. Jadi 2 waktu ini insya Allah akan terus dipakai untuk kajian studi Islam. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian, apabila tidak ada yang disampaikan kembali, kita akhiri sampai di sini. Allahumma salli afdala salati ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك ذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.